Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru hebat Indonesia. Kali ini saya ingin membagikan praktek baik dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar. Dalam pembelajaran, kita mungkin sering menemukan siswa-siswa seperti ini. Siswa yang sungguh-sungguh belajar, siswa yang fokus belajar, siswa yang tertidur, kemudian siswa yang sering berjalan-jalan dalam kelas, siswa yang suka mengobrol, siswa yang suka main HP. Nah, apa yang menyebabkan adanya fenomena seperti ini? Nah, ini disebabkan oleh kemampuan siswa itu berbeda-beda dalam menerima pembelajaran. Ada siswa yang aktif, ada siswa yang sungguh-sungguh belajar. Sementara ada juga siswa yang pembelajaran itu membosankan baginya. Seorang guru harus memiliki gaya mengajar yang bervariasi untuk menanamkan konsep agar kebutuhan belajar semua siswa bisa terlayani dengan baik dan pembelajaran menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah merancang strategi mengajar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana menanamkan konsep listrik kepada siswa. Siswa diminta membuka link dan menonton di rumah video pembelajaran tersebut. Kemudian secara berkelompok siswa mempresentasikan apa yang mereka amati dalam video, dipandu oleh guru dengan berbagai pertanyaan dalam LKPD. Guru meminta siswa untuk merancang alat listrik tentang rangkaian hambatan listrik. Setiap kelompok bebas untuk memilih rangkaian yang diinginkan. Alat yang dirancang didiskusikan dengan guru, terutama untuk keselamatan kerja menggunakan arus AC. Kelompok siswa merancang alat dan mempresentasikan ke siswa yang lain agar tidak ada yang membuat alat yang sama. Setelah itu baru boleh mengerjakan alat tersebut. Rencana pembuatan alat yang dirancang sudah boleh dikerjakan. Boleh merancang alat menggunakan arus AC, boleh juga menggunakan arus DC. Setiap kelompok harus bisa mempresentasikan rancangannya, menjawab pertanyaan teman-teman dari anggota lainnya, dan membuat serta memberi soal kepada teman-teman untuk dijawab. Sedangkan yang tidak presentasi harus menanggapi, bertanya dan menjawab soal yang diberikan penyaji. Berikut ini adalah video saat presentasi dilakukan beberapa kelompok yang mewakili. Selamat menonton. Jadi kita merangkai terlebih dahulu bagian bawahnya untuk bisa dijadikan balok untuk penampang listrik-listriknya. Setelah itu kita memotong kabel sesuai dengan yang untuk yang dicok ini untuk kita sesuaikan untuk membuat bola. Terus kita masukkan kabelnya dan memotong kabel kecuali tembaganya, kita lekatkan ke colokan ini. Terus setelah itu kita buat dua bagian untuk paralel, bagian atas yang biru dan bagian bawah untuk yang ampeyang. Itu kita bagi sesuai teman-teman sesuai dengan keinginan pandangnya. Terus untuk bagian paralel bagian bawah itu kabel ke dinding dan ke sangga. Oke, berarti gambar ini kalau di belakang tidak jelas. Kita cobakan. Ini kita cobakan seri kan. Ini dong. Ya. Ini dong. Ya. Perhatikan. Kita cobakan di seri paralel. Ini dong. Kita cobakan keduanya. Sumber listrik kita dari listrik asli. Ini lampunya lampu arus bolak-balik. Ada yang ingin bertanya? Apa keuntungan dari pemakaian rangkaian seri ayat 200 dari alat Ya, terima kasih kepada kalau misalnya kita gunakan paralel, supaya kita nggak mati. Misalkan kita menggunakan satu lampu, kita cuma bisa menghidupkan paralel. Keuntungan itu cuma kita bisa menghidupkan satu lampu. Kalau misalnya kita menggunakan seri,
apabila kita sambung ketiga-tiganya seri, kita cuma menggunakan satu lampu. Tapi kita mau hidupkan lampu, tapi yang hidup itu tiga-tiga. Seri kita cobakan untuk menghidupkan lampu satu saja. Kita cobakan ya. Ini keduanya. Itu di seri. Nah, hidupkan semuanya. Hidupkan semuanya hidupkan. Sekarang matikan yang separalel, tak usah diputar-putar lampunya. Udah, itu kalau rangkaiannya paralel. Bandingkan nyala lampunya, coba bandingkan nyala lampu. Pas itu dia bagaimana? Biru. Bukan biru. Yang ini bagaimana nyala lampunya? Redup. Coba matikan yang paralel. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah membuat arus listrik satu pada rangkaian seri. Dia mengalir pada lampu satu dan juga lampu dua. Jadi disambung pada rangkaian ini dibagi dua. Kemudian masuk pada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian yang diparalelkan. Juga masuk buat arus yang kedua, namun juga terbagi oleh dan juga lampu empat. Tambah satu. Wah. Kemudian bisa diparalelkan dengan ini. Tambah satu. Nah, berarti CP R paralel, CP 2 tambah CP 1. Berapa itu? 3/2. 3/2 berarti R paralelnya 2/3. Nah, R paralel itu adalah R akhirnya. Berarti tadi yang ini. Berarti 3/2/3 sama dengan 3 kali 3 dan 2 4,5 ampere. Tentang rangkaian kedudukan yang akan dijelaskan oleh Dato. Baiklah teman-teman, saya akan coba menjelaskan rangkaian listrik yang kelompok kami buat, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini kami buat dengan menggunakan buah baterai yang bertegangan satu baterai 1,5 volt, kalau kedua-duanya menjadi 3 volt, sedangkan lampunya bertegangan 0,5 volt. Jadi apabila kita hidupkan rangkaian seri ini yang ini, maka akan hidup keduanya. Dan apabila kita matikan, maka kedua lampu ini juga akan mati. Sedangkan lampu paralel kita hidupkan, maka lampunya akan hidup. Paku ini kan sifatnya mengantarkan arus listrik dengan baik. Jadi apabila teman-teman ingin membuat arus listrik ini lebih jejak, jadi supaya anda kan kalau hanya kabel itu saja kita lekatkan ke sini, kan ada tanggal-tanggalnya karena dia tipis kan. Tipis. Kita kan pakai rangkaian kita ini kan pakai hanya penyambung dari sini, kan hanya pakai selotip. Lebih efisiennya dan lebih baiknya apabila kita menggunakan paku di sini. Nih. Dari baterai ini akan mengalir dari kabel ini, arus listriknya akan mengalir dari kabel ini. Seterus dari switch atau saklar ini apabila kita buka akan hidup. Sedangkan apabila kita tutup akan mati. Terus dari lampu yang ini tadi apabila kita hidupkan akan hidupkan, dan apabila kita matikan arus listrik dari lampu ini akan kembali kepada baterai ini. Itulah perjalanan arus listrik dari rangkaian kabel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.